Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus semangat menikmati kasih kemurahan Tuhan. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan untuk dapat menikmati berkat firman-Mu dalam renungan ini. Bukalah hati dan pikiran kami saat ini. Ajarlah kami untuk hidup dengan cakap dan setia di hadapan-Mu, mengerjakan segala sesuatu seolah-olah untuk Engkau. Kobarkan semangat kami agar kami terus berjuang mencapai panggilan tertinggi, yaitu mendapatkan mahkota kehidupan yang telah Engkau sediakan. Biarlah kebenaran firman-Mu memberdayakan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak untuk merenungkan apa artinya cakap di mata Tuhan? Seringkali kita mengukur kualitas diri dan keberhasilan kita berdasarkan standar dunia. Seberapa banyak uang yang kita hasilkan, seberapa tinggi jabatan kita, atau seberapa banyak pujian yang kita terima dari orang lain. Standar ini cepat berubah dan seringkali dangkal. Namun Alkitab berbicara tentang standar kualitas yang jauh lebih dalam dan bersifat abadi. Standar yang membawa sebuah mahkota kemuliaan bagi kita. Mahkota ini bukan hadiah hiburan. Ini adalah ganjaran bagi mereka yang hidup dengan integritas, hidup dengan kesetiaan, hidup dengan ketekunan dalam menjalankan kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk melihat melampaui penilaian manusia dunia dan kita fokus pada kualitas hati dan tindakan yang dihargai oleh Tuhan. Dalam renungan ini, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang standar kualitas ilahi ini. Apa yang Tuhan anggap sebagai cakap? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita tidak hanya sibuk, tetapi juga produktif secara rohani? Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk direfleksikan dan diubahkan agar kita semua layak menerima mahkota yang kekal. Mari kita baca Amsal pasal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudaraku, kita seringkali mendengar istilah bekerja untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, dan ini adalah panggilan yang mulia. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk memikirkan, untuk merenungkan standar kualitas seperti apa yang Tuhan harapkan dari pekerjaan, dari pelayanan kita? Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita temukan dalam sebuah ayat yang singkat namun penuh makna, yaitu dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 29. Mari kita baca sekali lagi. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ayat ini berbicara tentang keunggulan, atau dalam bahasa aslinya tentang menjadi cakap.
Sesungguhnya tepatnya yaitu menjadi terampil, menjadi cekatan, atau berkeahlian dalam pekerjaan dia, dalam pelayanan dia. Ini bukan sekedar tentang bekerja dengan keras atau melayani dengan keras, tetapi tentang bekerja dengan kualitas yang memang unggul, yang membuat seseorang itu layak dihormati, layak diakui, bahkan oleh para pembesar, atau dalam Alkitab ditulis sebagai raja-raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cakap adalah cerminan sikap hati. Ayat ini mungkin terlihat seperti nasihat karakter biasa. Namun bagi kita orang percaya, ini adalah prinsip rohani yang sangat mendalam. Kecakapan atau keunggulan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun pekerjaan itu atau apapun pelayanan di bidang yang dilayani, tidak terjadi secara kebetulan. Itu adalah hasil dari disiplin, hasil dari ketekunan, dan juga yang terpenting adalah hasil dari sikap hati yang mau taat pada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita bekerja dengan cakap, kita sedang merefleksikan karakter Allah sendiri. Karena Allah kita adalah Allah yang maha cermat, maha teliti, dan menghasilkan karya yang sempurna. Jika kita percaya bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik itu di kantor, di rumah, di gereja, maupun di ladang pelayanan, adalah bentuk ibadah kita kepada Kristus, maka kualitas pekerjaan kita menjadi cerminan dari penghargaan kita kepada Tuhan. Bayangkan, Anda sedang mempersiapkan suatu persembahan yang terbaik untuk Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Apakah Anda akan memberikan dengan cara asal-asalan? Tentu tidak, saudaraku. Kita akan memberikan yang terbaik, yang paling rapi, yang paling matang, yang paling bagus, yang paling berharga. Menjadi cakap dalam pekerjaan kita sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang profesional, atau sebagai seorang pelayan gereja, adalah cara kita untuk menyatakan, ini adalah persembahan saya yang terbaik untukmu Tuhan. Saudaraku, apa artinya berdiri di hadapan raja-raja? Bagian kedua dari ayat ini menawarkan suatu janji yang luar biasa. Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Ini adalah gambaran tentang penghargaan, tentang pengaruh, dan juga tentang kesempatan. Dalam konteks Alkitab, raja-raja melambangkan otoritas tertinggi dan juga tempat kehormatan. Orang yang cakap tidak akan terabaikan, tetapi akan dibawa ke tempat di mana ia dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar lagi. Secara rohani, janji ini dapat kita maknai dalam dua dimensi. Yang pertama, pengaruh duniawi. Kecakapan kita membuka pintu keberhasilan. Ketika kita menjadi seorang perawat yang teliti, menjadi guru yang kreatif, menjadi pengusaha yang jujur dan yang handal, kita tidak hanya berhasil secara pribadi, tetapi kita juga menjadi terang yang memuliakan nama Kristus di lingkungan sekuler dunia ini. Kualitas kita menjadi suatu kesaksian yang indah bagi orang-orang dunia,
tanpa kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Yang kedua, penghargaan surgawi. Puncaknya setiap kerja keras kita dan kecakapan kita dalam ketaatan akan dihargai oleh Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ketika kita menggunakan karunia dan waktu kita secara maksimal, kita ini sedang mengumpulkan harta di surga dan menantikan ucapan dari Tuhan kita yang berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Saudara dapat baca dalam Matius 25 ayat 21. Ini adalah mahkota sejati bagi mereka yang cakap. Saudaraku, ayat ini sungguh menantang kita untuk meninggalkan mentalitas duniawi yang berkata, cukup baik, atau ya yang penting sudah saya selesaikan. Itu semua sesuatu hal yang asal-asalan. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sempurna. Karena memang hanya Tuhan yang sempurna. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi setia dan menggunakan semua potensi yang telah Tuhan berikan kita, digunakan dengan cara yang maksimal, dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Mari kita renungkan. Dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan pada kita, apakah kita sudah memberikan yang terbaik dan menjadi orang yang cakap? Apakah kualitas pekerjaan kita, kualitas pelayanan kita sudah memuliakan nama Tuhan? Saudaraku yang diberkati Tuhan, menjadi cakap dalam pekerjaan adalah bagian untuk kesetiaan dan juga keunggulan dalam segala hal. Itu adalah cara kita menghormati Allah. Bekerja dan melayani dengan talenta yang terbaik. Dan pada akhirnya mendapati diri kita berdiri di hadapan Sang Raja dalam alam kekekalan. Siap menerima mahkota yang abadi sebagai upah setiap usaha kita yang sungguh-sungguh, yang tulus, dan yang berkualitas. Mari kita terus berusaha menjadi yang terbaik, bukan untuk mencari pujian manusia, melainkan sebagai persembahan hidup yang berkenan, yang memuliakan, dan sungguh menjadi hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, kami merenungkan firman-Mu hari ini tentang kecakapan dan juga tentang kehormatan. Engkau mengajarkan bahwa orang yang terampil dan orang yang bersungguh-sungguh dalam pekerjaan dan pelayanannya akan berdiri di hadapan raja-raja. Ajari kami ya Bapa, untuk tidak hanya bekerja dengan keras, tetapi juga bekerja dengan hati dan kualitas yang terbaik. Biarlah setiap tugas yang kami lakukan, baik di rumah, di tempat kerja, atau dalam ladang pelayanan, mencerminkan standar-Mu yang tinggi, bukan sekedar standar-standar dunia. Ampuni kami jika kami seringkali bermalas-malasan atau bekerja sekedar dengan asal-asalan. Ubahlah hati kami agar kami selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam hal apapun yang kami kerjakan. Seolah-olah kami sedang melayani Engkau secara langsung. Karena kami tahu mahkota sejati bukanlah dari manusia, tetapi sungguh penghargaan dan perkenanan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun karakter kehidupan kita terus bertumbuh dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.